दुआ करना। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين आयत का तर्जुमा है तू कह दे कि मेरे रब ने Terjemah ayatnya adalah, wahai katakanlah bahwa Tuhanku telah merintahkan untuk berlaku adil, dan kamu dalam setiap masjid perhatian-perhatian kamu luruskanlah kepada Tuhan dan murnikanlah agama untuknya, dan serulah hanya Dia sebagaimana Dia telah menciptakan kamu untuk pertama kali, dan begitu juga setelah wafat kamu akan dikembalikan kepadanya. Dan katakan, wahai anak Adam, dalam setiap masjid bawalah pakaian hiasanmu dan makanlah dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang melanggar batas. Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada jemaat Brisbane, Ahmadi Brisbane, atau kepada jemaat Australia, bahwa di sini secara permanen mereka membangun masjid. Jadi atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini, seberapapun kita bersyukur masih kurang. 15 tahun yang lalu kalian telah membeli masjid ini kurang lebih, dan di mana rumah misi dan aula juga dibuat, di mana kalian sholat di dalamnya. Tapi pada tahun 2006 saya datang kemari untuk pertama kali, maka kendati adanya bangunan-bangunan itu, keramaian tidak nampak pada saya yang kini ada dalam bentuk masjid yang permanen. Adanya bentuk masjid yang permanen. Ini merupakan kebaikan Allah kepada jemaat, bahwa jemaat dan khilafat telah menciptakan ikatan yang begitu kuat antara jemaat dan khilafat yang tidak nampak di dunia dimanapun juga. Ini merupakan akibat daripada baiat dan ajaran yang karena kita mentaati itu, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam telah tekankan kepada kita oleh beliau. Ikatan cinta dan persaudaraan ini, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam dalam syarat-syarat baiatnya beliau telah sebutkan. Dan inilah kecintaan dan persaudaraan dan keitaatan, ikatannya. Selanjutnya Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam itu dengan nizam khilafat beliau telah berlangsung berjalan. Pembangunan masjid ini, selain itu masjid merupakan keperluan kita, dan seberapa jemaat terus berkembang, masjid pun akan terus dibangun. Dan ini tengah dibangun. Tetapi sebagaimana telah berbicara di sini mengenai khilafat, ini pembangunan masjid adalah akibat daripada merupakan labaik kepada perintah khalifah. Ini didirikan di berbagai belahan dunia. Di setiap tempat saya menganjurkan kepada jemaat bahwa bangunlah masjid, karena ini merupakan
jalan untuk bertablik, sarana untuk bertablik. Dan pada hakikatnya ini terbukti benar bahwa, dan di sini pun juga sebagaimana saya telah katakan bahwa saya katakan 2006 saya datang, dan memang pusat sholat itu baik, tetapi masjid pun di sini secara permanen dalam bentuk masjid hendaknya ada dibangun. Dulu saya pernah katakan, dan jemaat mengatakan labbaik atas anjuran itu, dan dengan atas karunia Allah Subhanahu wa taala mereka itu telah membangun masjid di sini. Dalam kaitan kalian membangun masjid di sini, jadi dan di berbagai belahan dunia warga jemaat yang membangun masjid, dan mereka harus melalui berbagai macam hambatan. Dari situ dapat kalian ketahui bahwa pandangan masjid pada pandangan orang-orang tempatan itu betapa itu berbeda. Di sini ada pusat dulu, orang-orang datang untuk sholat juga, begitu juga aktivitas jemaat pun yang lainnya itu berjalan di sini. Tetapi ketika untuk masjid diberikan rekomendasi untuk dibangun, maka dari pihak tetangga pun mulai menentang. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-Nya, dan laporan yang saya terima kurang lebih dalam usaha 8-9 bulan dari pihak pemerintah di sini itu didapatkan izin. Dan di New Zealand itu dibangun masjid yang pertama, dan ketika itu dimulai dari bulan Desember 2012, dan kini dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dibangun masjid yang indah. Atas pembangunan masjid ini, untuk pembangunan ini dan dengan perbaikan bangunan-bangunan yang sebelumnya, jumlah yang kurang lebih 4.500.000 dibelanjakan, dan warga jemaat memberikan pengorbanan secara lapang dada. Dan saya diberitahukan bahwa ada seorang teman membeli $125.000 dan ada yang memberi $100.000. Dan setiap orang sesuai dengan kemampuannya, mereka itu memberikan pengorbanan, dan kurang lebih mereka sedemikian rupa memberikan pengorbanan yang luar biasa. Para wanita-wanita Ahmadi, sebagaimana ini merupakan ciri khas, merupakan tradisi daripada wanita-wanita Ahmadi, di sini pun juga mereka telah mempersembahkan harta benda, perhiasan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan ganjaran yang tidak terhitung kepada harta benda orang-orang yang melakukan pengorbanan. Tapi hendaknya diingat bahwa pengorbanan-pengorbanan ini merupakan dari segi keikhlasan dan kecintaan dan contoh keitaatan di dalam diri orang-orang Ahmadi. Bukan hendaknya jangan dalam semangat yang sementara, bahkan hendaknya contoh yang senantiasa dan gejolak yang terus berjalan hendaknya. Dan kemudian di dalamnya tidak hanya sekedar gejolak yang di dalam diri saja, bahkan kepada anak-anak sendiri, kepada generasi terus-terusnya pun juga harus terus kalian transfer kepada mereka. Dan inilah merupakan ruh daripada orang-orang Ahmadi yang hakiki. Dan gejolak ini, semangat ini baru bisa akan berlanjut manakala kita sesuai dengan perintah-perintah Allah, kepada kita menaruh perhatian, dan manakala kepada huda kita mempunyai ikatan yang sejati dengan Allah kita, dan manakala kita menjadi orang yang menunaikan hak-hak masjid, dan manakala kita sesuai dengan kita menunaikan hak beat dari kita di tangan pencinta sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru kita dapat menunaikan hak masjid dan akan menjadi orang yang menunaikan hak masjid apabila kita memperhatikan itu dan memperhatikan itu. Jadi hari ini perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sebagian dari kita saya akan kemukakan supaya kita dan generasi kita
kita terus menjadi orang yang menunaikan hak kita, hak ini. Ayat yang sebelumnya saya bacakan ini adalah merupakan ayat surat Al-A'raf 132 dan berkaitan dengan masjid. Di dalam ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ada beberapa harapan kepada orang-orang yang beriman, bahkan dia menasihatkan kepada orang yang beriman bahwa orang-orang yang mempunyai ikatan dengan masjid dan orang-orang yang beribadah secara hakiki, dia akan memperhatikan hal-hal itu, dan apabila dia memperhatikan itu maka kasih sayang Allah akan tertuju kepadanya. Hal pertama adalah bahwa dia memerintahkan berlaku adil, dan adil merupakan perkara yang merupakan dasar daripada sosial masyarakat. Dan setelah mulai dari itu sampai kepada urusan-urusan internasional, dan ini merupakan hal yang sangat penting. Inilah perkara yang untuk menegakkannya, dengan menegakkannya itu keamanan dunia akan dapat ditegakkan di setiap kalangan. Dan inilah perkara yang akibat daripada tidak menunaikan hak itu di dunia terjadi fitnah dan kekacauan, dan ini yang terjadi. Dan kemudian keadilan tidak hanya dalam urusan masyarakat saja, dan tidak hanya urusan dengan hamba-hamba Allah saja, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menunaikan hak-hak Allah pun juga, perintah-perintah Allah pun juga, keadilan ini adalah menuntut keadilan di dalamnya. Menunaikan hak ibadah sebagaimana perintahnya, dan ini kita beradil dengan ibadah. Dan faedah daripada keadilan adil itu kepada manusia sendiri dan orang yang beribadah sendiri, untuk pribadinya itu akan didapatkan. Jadi orang-orang mukmin yang hakiki, hak dalam menunaikan hak ibadatnya hendaknya harus menaruh perhatian, dan hak ini baru akan didapatkan manakala 5 waktu salat kalian itu ditegakkan. Apabila kalian menegakkan salat, apabila untuk salat kalian itu dengan salat kalian itu menciptakan perubahan suci, dan apabila dengan bersama-sama salat itu kalian pun juga berusaha menunaikan hak-hak makhluk Allah. Hak-hak makhluk Allah itu misalnya suami diperintahkan supaya menunaikan hak-hak istri, memperhatikan keperluan-keperluannya, berlaku lembut, kasih sayang, dan memperhatikan hubungan ikatan keluarganya, dan ikatan suami ibu bapak saudara, dan jangan memperhatikan penghasilan istri, dan memperhatikan hak-hak anak, dan memperhatikan pendidikannya, memperlihatkan contoh yang dan ikatkanlah mereka dengan agama. Dan hendaknya senantiasa diingat bahwa anak-anak baru memperhatikan agama manakala dia melihat bahwa bapaknya pun juga memperhatikan agama. Mereka itu akan menjaga ibadah-ibadahnya. Mereka akan teratur dalam sholatnya. Mereka akan teratur dalam membaca Al-Quran. Pada umumnya saya melihat bahwa ibu-ibu lebih perhatiin terhadap pendidikan agamanya. Ini dikemukakan di hadapan saya, dan mereka berdoa kepada saya. Begitu juga setiap perempuan dan setiap istri, mereka pun juga hendaknya harus adil dalam menunaikan ibadah, tanggung jawab mereka dalam menunaikan ibadah mereka. Ini tanggung jawab pertama adalah memperhatikan rumah tangga,
memperhatikan tanggung jawab bersama dengan menghormati suami, harus menjaga keluarganya juga, ikatan keluarganya, dan memperhatikan ikatan anak-anak. Dalam lingkungan kita ini, pendidikan anak-anak merupakan ibu bapak hendaknya harus banyak perhatian dan perlu ada perhatian. Dan pendidikan agama, ibu bapak merupakan tugas mereka berdua. Perlu menekankan kepada anak-anak bahwa kamu adalah orang Islam Ahmadi, dan yang paling pertama adalah bahwa harus membuktikan diri sebagai orang Ahmadi yang sejati, dan perlu menyadarkan bahwa apa tanggung jawab kamu. Yang pertama, harus ibu bapak itu memahami akan tanggung jawab mereka. Ini memberitahukan juga kepada anak-anak bahwa di antara kamu dan harus dengan yang lain harus ada perbedaan. Dan apabila anak itu kita didik dalam jalan ini, maka baru anak akan terus punya ikatan dengan agama. Dan inilah perkara yang hak anak-anak itu baru dapat ditanamkan dengan adil. Dan apabila manakala ibu bapa tidak memperlihatkan contoh-contohnya dan tidak ada perhatian kepada pendidikan anak-anak, maka mereka itu tidak berlaku adil. Ini merupakan ikatan umum dalam masyarakat, dan setiap Ahmadi laki perempuan yang menganggap diri mereka itu sebagai orang beriman dan menganggap dirinya itu, ini merupakan tanggung jawab mereka, kewajiban mereka bahwa harus menunaikan tanggung jawab satu dengan yang lain dalam urusan bisnis atau dalam urusan apapun juga. Tuntutan daripada adil dan itu perlu dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala pada jemaat orang mukmin dijadikan satu wujud. Jadi standar mutu daripada satu wujud itu baru dapat ditegakkan manakala apabila merasakan rasa sakit di dalam diri orang lain dan ada perhatian dalam diri mereka. Apabila ada tuntutan keadilan itu terpenuhi, sebagaimana ada dalam satu jisim itu ada rasa sakit, maka semua jisim itu akan merasa sakit. Begitu juga hendaknya harus merasakan rasa sakit dalam diri orang lain. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga bersabda bahwa rasakanlah rasa sakit dalam diri orang lain juga, dan ini memberitahukan kepada dunia bahwa bagaimana keadilan itu dapat ditegakkan, dan kita memberitahukan bahwa manusia adil itu dapat berjalan seperti ini. Dan orang-orang dunia dengan mendengar ini mereka sangat penuh perhatian, dan hendaknya kita harus juga memperlihatkan contoh baiknya, dan harus memberitahukan juga bahwa ini bukan hanya ajaran baru, bahkan ini merupakan amal daripada orang mukmin yang hakiki, bukan hanya ajaran dulu saja. Jadi di sini dalam pembukaan masjid di sini kemarin ada acara dengan orang-orang luar. Dan ini orang-orang orang-orang Australia. Perkara-perkara yang saya katakan pada saat itu, hal-hal yang saya katakan pada saat itu adalah berputar pada tempat ini, pada ini, bahwa apabila kita tidak ada dalam menunaikan hak-hak manusia dan tidak memperhatikan hal-hal yang kecil, ini ibadah itu akan sia-sia. Dan apabila ini tertunaikan, maka hak-hak hamba kepada Allah, setiap perkara akan menjadi ibadah. Dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kecantikannya akan tambah lebih meningkat. Jadi orang-orang Islam yang contohnya itu menurut mereka salat itu sangat penting, ibadah itu sangat penting. Mereka hendaknya dalam mencari itu harus dia terus berusaha bahwa dengan makhluk Allah pun juga semua tuntutan itu harus dipenuhi, bahwa semua ikatan itu akan diikuti. Dan seorang Ahmadi
perkara yang hikmah ini, mereka merupakan orang yang paling memahami dan mengetahui. Karena dia telah menerima imam zaman pada saat, dan mereka telah bai'at di tangan imam zaman supaya dapat meraih karunia Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka dapat menunaikan hak ibadah kepada Allah, supaya tujuan hidupnya itu dapat dia kenal. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa kecintaan umat manusia dan rasa cinta kasih kepada umat manusia merupakan ibadah yang besar, dan untuk meraih karunia Allah Subhanahu wa taala merupakan sarana yang sangat luar biasa. Dan jadi inilah merupakan ajaran yang indah, yang cantik, yang dimana kita memenuhi tuntutan keadilan, maka di sana pun juga akan mendekatkan juga kepada Allah. Dan manakala manusia tidak berjalan dengan menunaikan hak makhluk Allah, dan dia murni untuk menunaikan ibadah hak Allah itu, dia pergi ke masjid, maka kemudian mereka akan ada dalam pangkuan kasih sayang Allah, dan kemudian ibadat yang hakiki baru akan diraih. Dan kemudian seorang mukmin upaya untuk melaksanakan perkara ini, yakim wujuhakum inda kulli masjid, bahwa kamu dalam setiap masjid itu, dalam masjid kamu, perhatian kamu luruskanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan maka kamu akan menjadi orang yang menunaikan mendapat karunia Allah. Ini mereka yang meraih kedudukan itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa atas setiap usaha kita ada pula pekerjaan Tuhan, yakni rencana Tuhan. Jadi dan itu tidak bisa kita raih dengan kekuatan kita sendiri. Dan apabila pekerjaan Tuhan itu tidak ikut serta dengan amal kita, dan dengan ikut serta di dalam itu kita tidak dijadikan sebagai orang yang meraih kebaikan yang tertinggi, maka kebaikan itu tidak akan kita raih. Jadi keinginan baik kita dan upaya kita menunaikan kebaikan dalam setiap upaya, maka itulah yang perhatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan berhasil. Dan begitu juga perkara-perkara yang sejalan dengan, dan kita mohon kepada Tuhan, maka Tuhan itu mengabulkannya, maka itu akan menjadi ibadat yang hakiki, dan kita akan menjadi layak, itu akan ikut serta dalam kelompok orang-orang yang wada'uhu mukhlishina lahuddin, yakni kelompok-kelompok orang seperti yang menyeru kepada agama dengan ikhlas. Jadi yang menyeru agama dengan kemurnian, dan apabila menyeru Allah dengan murni, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala amanat yang terang akan memperlihatkan jalan kepadanya. Ujibu da'wat da'an, apabila orang yang berdoa menyuruh kepada saya, maka saya akan mengabulkan doanya. Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa untuk pengabulan doa perlu juga bahwa manusia di dalam dirinya harus menciptakan perubahan suci. Apabila dia tidak bisa terhindar dari keburukan dan dia melanggar batas-batas Allah, maka dalam doa pun juga tidak akan terkabul. Jadi dengan murni menyeru Allah, baru dikatakan manakala manusia semua hak-hak Allah itu pun dia harus tunaikan, dan memahami batas-batas yang apabila kita membaca Al-Quran. Dan di dalamnya dengan mencari perintah-perintah di dalamnya kita keluarkan dari Al-Quran itu, kita pahami dari Al-Quran, dan perintah-perintah ini pun juga merupakan batasan-batasan yang dengan mengamalkan itu manusia
mereka memperoleh kedekatan Allah. Dan pengabulan-pengabulan doa, tanda-tandanya itu mereka akan lihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa wahai Bani Adam, di dalam setiap masjid bawalah perhiasan-perhiasan kamu. Perhiasan orang yang beriman itu adalah pakaian ketakwaannya. Jadi batas-batas ini akan menjadi tambah lebih dijelaskan di sini yang hendaknya orang mukmin harus tegakkan. Di satu tempat Hazrat Masih Maud bersabda bahwa kecantikan semua manusia adalah berjalan di atas ketakwaan yang halus, dan jalan-jalan takwa yang halus adalah merupakan jejak-jejak daripada wajah kerohanian yang halus. Dan jelas bahwa amanat-amanat Allah dan janji-janji iman itu menjalankannya sedapat mungkin, mulai dari kaki sampai kepala. Semua anggota-anggotanya itu yang secara zahir mata, tangan, kaki, dan anggota-anggota yang lain, dan secara hati. Jadi kekuatan-kekuatan yang lainnya itu akhlak, hati, jantung, dan sebagaimana kita gunakan pada tempatnya, dan kita mencegahnya dari penggunaan yang tidak benar dan dari perkara-perkara yang terselubung itu diwaspadai. Jadi apabila serangan-serangan yang tersembunyi adalah setan itu berusaha menyuruh kita menggunakannya pada jalan yang tidak benar, dan sebagai harus memperhatikan hak-hak hamba Allah. Ini merupakan cara bahwa semua kecantikan manusia itu mempunyai ikatan dengan itu. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ikatan takwa itu disebut sebagai pakaian. Oleh karena itu libasut taqwa merupakan kata-kata Al-Qur'an. Ya, ini mengisyaratkan kepada bahwa kecantikan rohani dan kecantikan perhiasan takwa rohani adalah takwa. Dan yakni manusia semua amanat-amanatan dan janji-janji iman itu, dan begitu juga semua amanat-amanat makhluk dan janji sedapat mungkin itu diperhatikan. Yakni semua sisi-sisi yang halus, dari semua sisi-sisi yang halus itu diperhatikan. Dan sehalus-halusnya sedapat mungkin dia itu jaga. Jadi yang sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya sedapat mungkin dia berusaha untuk menjalankannya. Jadi sebagaimana saya telah katakan bahwa dalam kutipan ini Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, beliau tambah menjelaskan lagi bahwa pertama harus memperhatikan amanat-amanat dan memperhatikan janji-janji. Amanat kepada orang-orang yang Ahmadi adalah amanat yang dengan yang untuk menjalankannya dia telah berjanji demi untuk keredaan Allah, dan itu adalah mendahulukan agama daripada dunia. Apabila menjaga amanat ini dan untuk menunaikan ini kita harus terus menjalankan, maka insya Allah ibadat-ibadat kita akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda pengabulan doa pun kita akan lihat insya Allah. Setiap amal-amal kita dalam mencari keredaan Allah itu akan berlanjut. Kedatangan kita di masjid murni akan demi untuk Allah. Sesudah pembangunan masjid, kini perhatian orang yang tertuju kepada ini, kita harus menunaikan hak-hak itu. Jadi atas pembangunan masjid, jangan hanya cukup puas bahwa kita telah membangun masjid. Sesudah membangun masjid, tanggung jawab kalian itu akan lebih bertambah lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di dalam masjid pergilah kamu dengan perhiasan-perhiasannya. Yang perhiasannya itu adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman
Dan takwa sebagaimana setelah katakan bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, dari referensi itu beliau bersabda bahwa baru akan zahir manakala hak-hak Allah dan hak-hak manusia itu ditunaikan. Apabila standar ibadah kita itu kita berupaya untuk meningkatkannya, apabila kita menjaga ibadah-ibadah kita, salat-salat kita, apabila kita memperhatikan kesucian masjid juga. Banyak sekali orang-orang yang menyuruh berdoa, mereka dalam beberapa mulakat pun juga orang-orang menyuruh berdoa bahwa maka dari itu sebagian dari wajahnya itu dapat diketahui bahwa mereka itu mengatakan kata-kata yang formal, yakni dia sendiri apa yang dia katakan dia sendiri tidak amalkan. Jadi dia tidak ada perhatian pada salat. Apaan saya perintahkan kepada mereka, menanyakan kepada mereka bahwa apakah kalian sholat 5 waktu? Maka mereka mulai menjawab dengan berbagai macam helah. Ini merupakan pandangan yang kalian ini unik juga. Kalian menyuruh memerintahkan untuk berdoa, tapi kalian sendiri tidak melakukan itu. Maksud daripada kebangkitan Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam adalah untuk kebangkitan Islam yang kedua, menciptakan langit baru dan dunia baru. Dan maksud ini baru tidak akan sempurna manakala kita, setiap orang di antara kita, laki perempuan, tua dan muda, sejalan dengan berjalan pada jalan takwa, kita menjadi orang yang menunaikan hak ibadah amanat Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji kita menjadi orang yang memenuhi janji-janji itu. Kalau kalian mengatakan berdoa kepada saya, maka kalian sendiri pun harus berdoa. Kalian sendiri pun juga harus mempunyai perhatian kepada salat. Dan inilah yang Rasulullah SAW sabdakan kepada sahabatnya, dan apabila kamu benar dan berdoa menyuruh kamu, maka tolonglah saya dengan doa kamu dan amal kamu. Ini sabda Rasulullah. Jadi maksud dari jemaat ilahi yang sejati adalah bahwa setiap orang itu hendaknya mempunyai ikatan dengan Tuhan. Oleh karena itu Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di satu tempat bersabda bahwa, saya pun juga sebelumnya sudah sebutkan ini, katakan bahwa jadilah kamu wali, tapi janganlah kamu menyembah wali. Jadilah kamu orang suci, tapi jangan kamu menyembah orang suci. Jadi setiap orang itu harus mempunyai ikatan dengan Allah. Kemudian jemaat orang yang beriman dengan doa-doa hendaknya saling tolong-menolong dan berusaha untuk harus menunaikan juga hak-hak ibadah kalian dan hak-hak makhluk Allah. Dan standar akhlak kalian harus kalian tegakkan yang orang-orang lain pun juga mempunyai perhatian kepada kalian. Namun di sini hendaknya diingat bahwa jadi untuk menjadi orang wali atau orang suci, lalu orang-orang itu menyembah walinya, tapi maksudnya adalah untuk mempunyai ikatan dengan Tuhan, dan ini baru bisa manakala kita mempunyai ikatan setia dengan khilafat dan kita senantiasa mempunyai ikatan dengan jemaat. Karena Hazrat Rasulullah SAW telah menubuatkan tentang jemaat yang yakni orang-orang yang mempunyai ikatan dengan jemaat, senantiasa mempunyai ikatan dengan jemaat, dan senantiasa hendaknya diingat bahwa dan sebagaimana saya telah katakan bahwa dengan pembangunan masjid ini, dengan berdirinya masjid, ditanggung jawab orang yang tinggal di sini itu menjadi bertambah. Dan itu adalah bahwa harus meramaikan masjid ini juga. Dan perhiasan itu hendaknya harus digunakan dalam masjid ini, yakni sehingga yang pada pandangan Allah sebagai perhiasan. Dan ini merupakan tanggung jawab kalian, dan harus menunaikan hak satu dengan yang lain. Ini pun juga tanggung jawab kalian. Dan di tempat ini Islam yang hakiki, amanatnya itu harus disampaikan. Ini pun juga merupakan tanggung jawab kalian. Apabila kalian terus melaksanakan hak ini, maka sesungguhnya
pembangunan masjid yang kalian telah memberikan pengorbanan-pengorbanan, itu mudah-mudahan itu akan diterima di sisi Allah, dan mudah-mudahan itu yang terjadi. Dan kasih sayang, pemandangan kasih sayang Allah kalian akan lihat. Jadi dengan perenungan ini kalian datang ke masjid dan kalian ramaikan masjid ini. Dalam sebuah hadis disabdakan bahwa dengan gejolak ibadah, orang yang datang ke masjid pada pagi dan sore, mereka itu menjadi tamu Allah di sisi Allah. Dan juga hendaknya diingat bahwa jarak antara satu salat dan salat yang lain untuk orang mukmin apabila murni tujuannya untuk Allah, maka seperti adalah sebagaimana seorang yang berperang memperhatikan dari dia akan senantiasa terhindar dari setan, dan salat yang dia masuk di dalam masjid untuk melakukan itu, maka kemudian dia akan pergi dengan pakaian ketakwaan yang merupakan pakaian yang terbaik. Jadi dalam dunia materi ini menegakkan standar ini merupakan tanggung jawab seorang Ahmadi. Dan tanggung jawab ini hendaknya kita setiap orang harus berusaha memahami itu. Apabila kita memahami hakikat ini dan kita menjaga ibadah kita, maka kita masuk ke masjid dengan perhiasan yang Allah sukai, maka kita karunia-karunia Allah itu lebih dari sebelumnya kita akan terus raih. Di dalam ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin," bahwa makanlah dan minumlah tapi jangan melanggar batas, jangan berlebih-lebihan. Karena orang yang berlebih-lebihan Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Di satu artinya juga adalah bahwa dalam makanan dan minuman itu harus pertengahan, dan setiap yang halal dan yang halal itulah yang harus dimakan. Dan karena makanan pengaruhnya pun juga akan berpengaruh kepada perasaan dan gejolak perasaan manusia. Dan kemudian lebih dari yang diperlukan menjadikan manusia itu malas. Apabila makan pada malam hari, maka kadang-kadang kalau banyak makan manusia tidak bisa bangun di pagi hari. Kemudian Allah berfirman bahwa ini pun di satu tempat, di tempat lain Al-Quran bersabda, Tuhan berfirman bahwa ini merupakan tanda orang mukmin juga, bahwa mereka tidak makan seperti hewan, tidak makan minum seperti hewan, tetapi tujuan orang mukmin itu sangat agung, dan maksudnya itu adalah beribadah kepada Allah. Maksud orang mukmin Allah, semua perkara yang halal dan bagus untuk faedah manusia, tetapi meraih dunia jangan hendak menjadi tujuan. Memang ambillah faedah dari itu, tapi jangan tujuan kalian itu bahwa hendaknya harus untuk meraih keredaan Allah. Dan ini baru bisa manakala untuk meraih faedah manusia dunia ini tidak berlebih-lebihan dan tidak dipakai untuk berlebih-lebihan dalam ibadah-ibadah. Itu jangan menjadi hambatan. Apabila makan minum ini secara duniawi ini menjadi hambatan untuk beribadah, kelezatan dunia akan menguasai ibadah kita, maka makan yang seperti itu tidak disukai oleh Allah. Jadi hendaknya diingat bahwa dengan pertengahan setiap pekerjaan itu dikerjakan, maka itu yang disukai Tuhan. Jadi Tuhan tidak mencegah untuk mengambil faedah dari dunia, bahkan Dia memerintahkan kita kepada bahwa hendak bekerja dan harus bekerja dengan penuh perhatian, tapi harus adil. Tetapi kalau mencari dunia menjadi faktor untuk melupakan dunia agama, tidak ada perhatian kepada salat itu menghalangi kita untuk menaruh perhatian kepada salat, maka akan menjauhkan manusia dari karunia-karunia Allah. Mudah-mudahan setiap orang di antara kita dijauhkan dari berlebihan yang dapat mencegah kita dari kedekatan Tuhan. Ini kebaikan Allah, bahwa kebanyakan jemaat memahami tanggung jawab itu.
Dan sebagaimana saya telah perintahkan untuk pengorbanan harta, mereka merupakan orang-orang yang berlomba-lomba dalam pengorbanan, dan mereka memahami ruh pengorbanan harta itu. Dan tidak hanya membelanjakan untuk diri pribadi sendiri, namun sebagaimana untuk pertama kali saya telah khawatir bahwa ke arah memakmurkan masjid pun juga dengan gejolak itu hendaknya perlu ada perhatian yang permanen. Masjid-masjid yang kalian buat itu sangat cantik dari luar, ada menara, ada kubah sangat cantik kelihatannya, dan bagian yang tertutup masjid ini pun cukup besar, dan aula pun juga setelah sebutkan ada aula yang lama itu telah dibuat bagus sekali, dan dengan menyatukan hall dan masjid kurang lebih 1.000 orang bisa sholat itu di dalamnya. Tetapi di dalamnya kini saat ini mungkin menurut saya mungkin 500-600 orang di sini, dan dari segi itu masih lebih banyak lagi yang luas. Dan mungkin kalian menganggap masjid ini besar, bahwa di Sydney pun juga orang-orang datang sehingga banyak. Tetapi kalau orang-orang tinggal di sini mungkin masjid itu akan tambah agak kosong kelihatannya. Walhasil saya berdoa bahwa kalian itu menjadi bertambah dan masjid ini ramai dengan orang-orang yang tempatan, dan kebahagiaan kita yang hakiki adalah itu ramai bukan dengan orang Pakistan, bahkan itu penuh dengan orang-orang yang tinggal orang-orang tinggal di sini dan bertambah. Tetapi keinginan kita ini dan pekerjaan kita ini tidak akan bisa terpenuhi tanpa tablik. Jadi upaya tablik dan tingkatkanlah upaya-upaya kalian, dan harus berusaha dan harus ada perhatian kepada doa juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masjid ini menjadi kecil dan masjid akan terus dapat dibangun. Masjid ini di daerah ini bukan puncak dari usaha kalian, bahkan ini merupakan langkah pertama. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam bersabda bahwa dengan masjid akan ada pengenalan Islam, Islam akan bisa dikenal dan ada perhatian orang-orang kepada Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di kalangan orang-orang tempatan di sini dengan secepatnya ada perhatian kepada Islam, dan mudah-mudahan ada diharapkan dimanapun di dunia ini ada masjid didirikan, maka pengenalan Islam itu tambah meningkat. Dan dari segi itu sebelumnya pun juga saya telah katakan bahwa tanggung jawab kalian itu harus kalian penuhi. Akibat daripada pengenalan ini perhatian orang-orang sekeliling kalian itu mudah-mudahan bertambah. Kalian yang datang dari Pakistan itu karena di sana tidak bisa bebas beribadah di masjid dengan merdeka. Kalian datang kemari adalah karena tidak bebas menyatakan diri kalian sebagai orang Islam, tidak bisa mengatakan diri sebagai orang Islam Ahmadi. Jadi untuk dengan berusaha meraih maksud itu, jadikan kalian orang yang meraih kasih sayang Allah, dan orang-orang sampaikanlah amanat Islam yang indah kepada mereka, kepada orang-orang. Kedatangan kalian di sini kita tidak datang karena senang, bahkan sebagaimana saya telah katakan adalah akibat daripada perlawanan Ahmadiyah di Pakistan. Jadi generasi kalian pun juga tanamkanlah bahwa kebaikan Allah Subhanahu wa taala ini baru akan tertunaikan apabila
kita ada perhatian untuk meramaikan masjid dan kita menjadi orang yang menunaikan hak, dan kita kemudian kalian menaruh perhatian kepada pertabligan. Hari ini pun juga ada sidang di Pakistan dan terus menerus setiap hari, dan mereka itu menjadi sidang-sidang yang sangat memalukan. Itu ada satu kampung dari bahwa saya melihat ada menara dan ada kubah, dan saya pergi katanya, maka ini adalah merupakan masjid orang Qadiani, maka perasaan saya menjadi terluka. Jadi karena dia itu musafir, dan saya mencari katanya 4 hari bahwa siapa yang bangun masjid ini. Rupanya ada 8 orang yang tinggal di situ. Saya beritahukan bahwa jatuhkanlah menara itu, namun dia tidak mau melakukan itu, dan ini perasaan saya menjadi terluka. Inilah kondisi yang terjadi di Pakistan, di kampung-kampung itu ada seperti itu. Jadi dalam kondisi seperti itu orang-orang tinggal di sana, dan jadi perkara-perkara ini janganlah kalian lupakan, dan ingatlah dan tunaikanlah hak-hak masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada semuanya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.